Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, walaupun yang hadir baru 3. Baik kalau gitu. Jadi kita akan visualisasi ya. Visualisasi, saya akan share screen. Nah, jadi untuk visualisasi ini kita akan membuat PDB ya. PDB teoritis ya. Karena PDB teoritis itu nanti akan kita upload di Leakplot ya. Jadi PDB teoritis ini tipe filenya PDB, membuatnya dengan software Yasara. Nah, nanti dilanjutkan dengan Leakplus dan PyMol. Kita akan mulai dengan satu EKK dulu ya, satu EKK redocking-nya ya, redocking-nya. Jadi kita load mol to Sibil Mall. Mall to Sibil Mall. Kita ke validasi 1 EKK ya, 9 Maret. Nah, di sini ada RMSD-nya di 4 ya. Jadi kita akan protein dulu, kita load protein, kemudian yang konformasi keempat. Ingat jangan digerakkan. Mol sipil tetap ya. 0004 ini. Nah, ini ada ini. Kemudian kita akan edit join objek. Ya. Nah, epidermalnya dulu yang kita klik. Kenapa? Karena nanti protein ini akan jadi apa di atas ini ya. Nah, jadi protein mengandung ligan. Jangan kebalik, ligan mengandung protein. Ya. Kalau kebalik ngekliknya nanti ligan mengandung protein. Ini protein mengandung ligan. Nah, udah itu kita file save as sebagai PDB file. Protein kita klik-klik all. Oke. Nah, jangan lupa disimpannya di tempat validasi ya. Jadi ini kita sebut dengan redocking 1 EKK PDB. Ya, kemudian kita akan membandingkan dengan molekuluji. Ya, jadi ini kita bersihkan dulu ya. Sama, loadingnya sama, proteinnya kan sama ya. Proteinnya sama. Ya. Tapi kita akan melihat yang 1 EKK ya. 1 EKK itu kemarin yang agak bagus itu apa? Ini ya, Torfosida. Nah, jadi proteinnya kita oke. Kemudian yang terbaik Nah, di sini yang terbaik belum ada, jadi kita cek dulu ya. Nah, kita akan cek Torfosida kemarin.
Yang paling bagus yang konformasi berapa? Ya, jadi torfosida nah, torfosidanya ini minus 101, 116 ya. 116-nya ada yang 4, 8, 3 ya. Berarti yang ini nomor berapa ini? 1, 2, 3. Nomor 5 ya. Jadi konformasi kelima. Jadi setelah 4, 10. Ya, jadi ini yang paling bagus. Jadi setelah 4, 10 ya. Jadi kita keluarkan setelah 4, 10, 50. Nah ini. Ini kita copy, kita keluarkan, kita pastekan, disandingkan dengan replikan. Nah, sehingga di sini ya kita ulang ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, sama dengan tadi edit, join objek, yang entry dulu, diklik all, baru proteinnya diklik all, oke. Kemudian kita file, simpan, save as sebagai PDB file. Nah, terus kita namai ya, bukan validasi tapi kita akan ini torfosida ya, torfosida. Jadi ini bukan redocking. Torfosida 1 EKK ya. Jadi artinya molekul torfosida didongengkan ke 1 EKK. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Ya, jadi untuk visualisasi kita butuh tipe file namanya PDB. Nah, cara pembuatnya seperti tadi. Itu saya nggak tahu di sumbernya dari mana, nggak tahu karena saya ciptaan saya. Jadi cara membuat PDB seperti itu, sehingga itu bisa kita bawa kemana-mana ya. Seperti lagunya almarhum Mbah Surip, tak gendong kemana-mana. Jadi nanti bisa saya bawa ke itu, ke apa namanya, ke Moe bisa, ke Leakplot bisa, ke Postview bisa, ke Studio Discovery bisa ya. Cuma saya terlanjur senang pakai Leakplot sama PyMol karena langsung terhubung dan cukup informatif dan banyak yang di jurnal banyak juga begitu. Ada pertanyaan? Nah, jadi tadi seperti ini ya. Ini kalau diklik, nah ada mul A mul B. Kalau dipencet F-nya, oh ya Bu Atik sudah beres belum ya laptopnya? Nah ini 1 EKK ini ya, redockingnya ini. Nah di sini kan kalau nggak pakai Leakplot kan nggak kelihatan ya.
Nah, kalau pakai liquid mode nanti kelihatan interaksinya itu, misalnya atom ini berinteraksi dengan apa asam amino dari sini. Nah, asam amino sederet ini ya, dari ujung ke ujung ya. Jadi ini satu EKK ini EGFR ya. Ini dari alanine 702 sampai sini ya. Nyambung. Nah, nanti yang berinteraksi itu asam amino nomor berapa. Nah, karena nyambung gitu kan nggak semuanya, tapi yang berdekatan kan asam aminonya tertentu yang berdekatan dengan lapatinib ini. Apakah ada pertanyaan? Pak Hari, Ya, silakan. kalau mau tahu itu atom apa yang tadi di Yasara itu, yang warna merah, yang warna apa tuh? Iya, kalau yang warna biru mungkin CCC ya Pak ya? Ya, yang merah ini oksigen. Kalau yang biru itu nitrogen ya. Nitrogen. Kalau yang biru muda ini karbon. Yang terus kita bisa taunya dari mana tuh Pak? Berikut ini Oh, kita pakai liquid. Kita buka pakai liquid ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah nggak betah ya? Sudah nggak apa? Sudah begitu ya. Ya. Izin Pak Hari, jadi ya. Iya, Sarah ini hanya untuk apa? Memformat PDB gitu. Sebenarnya kalau di pelatihan ini itu untuk membuat PDB, kemudian untuk preparasi protein dan replikat, terus untuk menghitung RMSD. Tapi sebenarnya kalau nggak salah bisa untuk docking sebenarnya. Tapi ada itu tutorial kemarin saya cari, ada tutorial docking pakai Yasara. Tapi saya nggak mempelajari karena belum ada waktu dan saya sudah menemukan yang cocok begitu ya. Jadi kemarin setelah didocking dengan Plants, kembali lagi ke Yasara untuk dijadikan dengan satu dengan ligannya, kemudian diformat PDB. Betul. Jadi sebenarnya, kalau di sini kita fokusnya kan softwarenya Plan ya, untuk docking softwarenya Plan. Yasara sebagai pendukung. Tapi kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube itu judulnya itu Yasara untuk docking. Tapi saya nggak mempelajari sampai detail. Jadi karena di sini kan fokusnya Plan, karena Plan itu dua-duanya fleksibel. Jadi yang lain itu pendukung, termasuk Yasara, Marvin, kemudian Leakplot, Paymol gitu ya. Kalau yang Autodoc kan lengkap ya, dia bisa langsung preparasi, langsung docking, langsung visualisasi ya, begitu. Jadi masing-masing software itu punya kelebihan dan kekurangan, tinggal kita memilih begitu. Oke. Tapi untuk publikasi sendiri kan yang Plants itu Pak, maksud saya yang Plants itu kan sebenarnya untuk Linux. Kemudian Bapak menemukan agar bisa bekerja di Windows. Kira-kira untuk publikasi sendiri maksudnya gini Pak, untuk izinnya itu kan di Linux gitu loh. Kalau di publikasi kita kan biasanya menampilkan juga properties kita, termasuk laptop, pakai Windows gitu. Oh iya. Kelihatannya sih nggak masalah kelihatannya. Nggak bermasalah. Tapi kalau ragu-ragu, kalau saya lebih baik dicoba karena S3 saya juga pakai Plan itu publikasinya. Dan di sana banyak juga sebenarnya publikasi yang pakai Plan ya. Jadi kan itu kan dikembangkan. Jadi malah ada yang pakai misalnya pakai Spore, pakai Pipelift, pakai macam-macam lah. Jadi sebenarnya nggak masalah sebenarnya kalau menurut saya begitu.
Oke, Pak. Tapi tidak Karena akan ini karena miliknya. ini free kan? Karena ini free kan? Beda kalau yang berlisensi mungkin kita ubah-ubah mungkin ini kan semacam open source kan. Jadi kalau di Linux kan memang open source kan. Jadi setiap orang itu diberi kesempatan untuk mengembangkan begitu kan, sebenarnya begitu. Nah, berbeda kalau software itu berlisensi. Mungkin kalau kita modifikasi terus kita jual ya mungkin bermasalah hukum memang. Tapi kalau free kan apa? Karena di sini free makanya seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada waktu, udah ada yang bisa post view nggak? Visualisasi dengan post view. Nanti kalau ada waktu kita apa namanya, kita kasih ini PowerPoint-nya. Ada pertanyaan? Ya Pak Hari, mohon maaf Hari. Ya, silakan. Berarti kalau pakai plan ini karena nggak berlisensi kita nggak perlu acknowledgement itu Pak ya? Kayaknya enggak apa. Yang penting itunya aja apa dicantumkan apa namanya webnya ya. Oh iya, kalau apa, di ya. jurnal kan kita masukkan semua. Tapi kalau yang berlisensi kayak Monegro kita acknowledgement-nya itu dimasukkan yang punya itunya biasanya. Saya lupa belum kirim ke Bapak. Jurnal. Kalau apa terima kasih juga bagus. Iya Pak, ucapan terima kasihnya itu license yang punya itu. Kalau ini kan karena free nggak berlisensi tapi iya, Pak. Kalau mau terima kasih juga bagus kan. Iya. Kalau di sini ya itu kalau jadi ceritanya plan ini itu dibawa oleh Pak Enadi dosen apa. Awalnya masuk ke Indonesia yang saya dapat itu kan lewat workshop Pak Enadi waktu itu ya. Nah, workshopnya itu sangat 2 hari tapi sangat bukan padat, sangat sedikit gitu. Sangat sedikit ilmu yang diberikan. Jadi sangat sedikit terus dan itu 2 hari kan. Dan banyak yang hang gitu kan. Jadi banyak yang hang laptopnya. Jadi Pak Enadi ini kelihatannya menganggap semua orang itu pintarnya seperti dia, padahal enggak. Kayak saya mungkin Ibu Bapak enggak percaya ya. 2005 itu saya pindah ke UGM, pertama kali yang saya beli bukan rumah tapi komputer. Nah, dan saya itu nggak bisa ngidupin ya, Bapak percaya nggak? Saya nggak bisa ngidupin komputer. Kenapa? Karena saya waktu S2 itu tahun berapa itu 89, saya S2 itu di ITB itu megang komputer itu pas praktek itu statistik, komputer udah hidup gitu kan. Dia di Padang saya nggak punya komputer, kenapa? Nah, saya ngajarnya jarang dan saya itu tadi saya merasa terkubur hidup karena saya itu ditempatkan di kedokteran padahal saya nggak pernah milih dan saya backgroundnya kimia medicinal terus ditempatkan di farmasi kedokteran suruh ngajarin nulis resep apa nggak stres 20 tahun saya stres kan akhirnya bisa pindah ke UGM. Nah pada saat pindah itu saya nggak bisa ngidupin komputer, saya nyuruh anak saya yang kelas 5, Le hidupin komputer Le. Anak saya malah dapat pelajaran komputer di Padang. Le hidupin komputer, Bapak nggak bisa, bayangin. Dari yang tidak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer. Nah, saya pikir Ibu Bapak lebih pintar dari saya, dasarnya itu. Jadi bisa melebihi saya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan Leakplot. Nah, Leakplot. Jadi kita akan membandingkan tadi Lapatinib dengan Surfoside tadi ya. Nah, jadi kita ambil desktop, komputasi. Lisensi saya udah habis, terus saya belum nyoba memperpanjang, saya pakai punya Bu Nur, sedang S3 ini. Tapi herannya saya kasih ke mahasiswa berubah filenya nggak bisa, padahal sama persis. Saya juga heran, kok bisa ya? Barangnya sama, terus saya kasihkan mahasiswa, kok nggak bisa?
Nah, nggak tahu. Nah, file di sini open ya. Oh ya, sudah ada yang install Liquid belum ya? Saya sudah Pak, cuman ini kan Liquid juga harus nyambung dengan PyMol ya Pak. Itu Ya. gagal, Ya. gagal Pak. Oh, ya, no, tapi Liquid-nya sudah bisa ya? Ya, dan Pak harus install Java dulu. Oh iya, iya. Iya, harus install Java, terus nanti kalau ada kesulitan lapor. Berarti belum dicoba ya? Belum Pak. Karena PDB-nya kan belum. Ya, jadi ini saya akan jadi bentuknya PDB ada di EGFR. Ini jadi di folder ya, di folder reducing ya, reducing. Jadi validasi ya, validasi ini di dalamnya ada PDB dengan nama redoking ya, redoking PDB. Huruf abjad. Nah ini redoking ini kita open. Nah kalau ada seperti ini, ada ILE ya. Kemarin ujian anak S1 ujian ditanya singkatan asam amino nggak tahu lah. Padahal udah sebelum ujian udah latihan. Siapa yang belum tahu silakan tanya. Nggak ada yang tanya. Pas ujian ILE singkatan apa nggak tahu. Aduh ya nggak bisa dapat aja dehnya. Yang lain tahu, itu hanya satu orang aja yang nggak tahu. Nah jadi kalau ada seperti ini itu yang kita ambil yang UNK. UNK ini ligannya ya. Kalau ILE ini isoleusin ya. Itu asam aminonya. Jadi yang diklik jangan yang ini, tapi yang UNK, kemudian kita running. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadi ada redoking. Ini lapatinib ya, lamatinib. Nah, ini aslinya itu besar ligannya itu nggak beda. Jadi sama-sama kecil ya. Sama-sama kecil seperti amino, besarnya itu sebesar asam amino ini. Nah, saya berpikir mata saya capek kalau harus melotot ya. Molekul saya yang mana ya? Nah, sehingga saya atur sehingga ligannya itu yang gede. Nah, jadi jauh saya udah tahu yang gede itu obatnya, yang kecil-kecil itu asam amino seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya nanti kalau pengen saya kasih cara ngaturnya ya. Di size, nah ini di pengaturan seperti ini nanti saya kirim ini kalau pengen sama seperti punya saya ini. Nah kemudian kalau untuk nyambung ya, kalau untuk nyambung ke PyMol itu PyMolnya diinstal dulu, kemudian di sini ada edit program path. Nah nanti PyMolnya itu ditaruh di sini. Alamat PyMol itu ditaruh di sini. Kalau punya saya berarti PyMolnya ada di program file PyMol WinExe. Jadi yang WinExe-nya ada di mana? Itu ditaruh di sini, di copy, pastekan, kemudian di save dan ikuti perintah. Nah, nanti akan seperti ini, akan tersambung dengan tanda hitam, ada tulisan PyMol hitam di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya ini ada Ada artinya garis-garis ini ya, garis-garis ini. Nah, caranya kalau mau menampilkan sebenarnya pakai ini color. Nah, di color ini ada bond, ada ikatan. Nah, sebenarnya warna-warna itu seperti ini.
Jadi ada hidrogen bonding itu kalau green olive ya. Hijau ini ada apa? Garis seperti ini ya. Biasanya ada angkanya seperti ini misalnya ya. Nah, ini hijau ini ASN ya. Asparagin 842. Ada ikatan hidrogen antara ligan dan antara asam amino dari reseptor. Nah, di sini ikatan hidrogen kok N dengan O ya. Nah, sebenarnya bukan N dengan O, tapi karena di sini apa namanya? Kayaknya pengaturannya mungkin belum ini ya. Nah, itu nanti itu bisa dibantu dengan Pymol di sini. Sebenarnya pasti ada hidrogennya. Nah, pertanyaannya hidrogennya dari O atau dari N begitu ya. Begitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau yang kayak gini itu adalah ikatan hidrofob ya. Jadi ikatan hidrofob yang coklat-coklat kayak gini ya. Hidrofob itu walaupun lemah ya, tapi kalau banyak ya lumayan ya. Nah, jadi walaupun lemah itu dia juga punya arti begitu ya. Tapi kalau dibandingkan ikatan hidrogen berarti ya lebih kuat ikatan hidrogen begitu. Nah, jadi kalau misalnya mau apa nulis naskah bagus juga ditampilkan arti warna-warna ini. Nah, sehingga kalau yang apa yang hijau ada angkanya biasanya itu ikatan hidrogen. Nah, jadi nanti akan kita cek ini ya asparagin 842. Nah, itu ikatan hidrogennya apa dengan apa begitu. Nah, jadi kalau nanti saya kasih contoh jurnalnya, biasanya ada yang apa? Ada yang detail, ada yang mencantumkan asam-asam amino, misalnya ikatan hidrogennya ada berapa, hidrofobnya berapa, ya tergantung apa si penulis begitu. Sampai ada yang jaraknya berapa seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, jadi kalau langsung ke Pymol itu apa? Saya karena sudah apa istilahnya sudah nggak mau ribet gitu loh. Jadi banyak kliknya banyak, tapi kalau kita hubungkan lewat ini klik plot itu enak. Jadi tinggal diklik nanti 2 dimensi ini udah jadi 3 dimensi. Jadi ya makin tua itu makin malas mikir gitu, mikir yang penting-penting saja begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Pak, itu tanda seperti bulu mata itu maksudnya apa ya? Iya, ini menandakan ikatan hidrofob, Bu. Jadi ini hidrofob, ya hidrofob. Tadi yang di color tadi. Nah, di sini kan warnanya tadi kan ini ya, agak seperti ini. Oh, kalau yang ikatan hidrogennya hijau tapi tidak ada tanda bulu mata. Iya, iya. Nggak ada tuh. Saya tunjuk di sini kelihatan, Bu, yang saya goyang-goyang ini. Oh ya. Oh, nah, ini ada jaraknya, jarak ikatan hidrogen ini. Nah, ikatan hidrogennya dengan ASN ya, asparagin 842. Nah, nanti akan bisa kita lihat di Pymol ya. Jarak itu mengartikan apa ya, Pak? Diartikan jarak itu jarak hidrogen dengan atom. Nah, ini nanti akan kita lihat hidrogen dengan O atau hidrogen dengan N. Nanti kita lihat di Pymolnya. Dan apa? Ikatan hidrogen itu kan apa? Makin dekat makin kuat ya, Bu. Jadi kalau misalnya ada ikatan hidrogen, yang satunya misalnya 0,5, yang satunya 1, berarti nanti spodokenya akan menyumbang lebih banyak yang makin dekat begitu. Ini kita klik ya. Ini Pymolnya kita klik. Double klik. Nah.
sedang proses. Nah ini kalau untuk nulis di naskah kayaknya sebaiknya jangan hitam ya, diganti putih begitu sehingga tidak menghabiskan tinta dan kayaknya lebih jelas begitu. Nah ini bisa saya besarin. Nah begitu. Nah untuk membedakan ini liganya ya, liganya mau saya kasih warna. Caranya yang tebel ini liganya ini saya klik. Nah terus saya kasih warna C, color ya, elemen. Nah, sekarang jadi hijau ya ligannya. Yang lain itu asam aminonya. Kita lihat, nah ada kayak tabung biru muda. Nah ini LPG. Nah, tadi nomor berapa tadi kita cek lagi. Tadi itu asparagin 842 ya, 842. 842. Nah ini ya. Nah, asparagin 842 ya. Nah, ternyata di sini kelihatan hidrogennya itu dari asam amino ini ya. Cuma di sana tadi kan ikatannya seolah-olah N dengan O, padahal N dengan H. Ikatan hidrogen kan harus ada hidrogen ya. Di sini 2,29 ya, 2,29. Kemarin siapa ya yang minta contoh skripsi itu? Nah, mungkin baiknya saya share ke grup juga ya, biar yang lain ikut ya. Ini Pak Sri izin. Saya kirim ke grup contoh skripsi. Naskahnya tapi belum diperbaiki ya, nggak apa-apa. Nah itu siapa ya yang minta itu? Muhammad Zaki bukan? Oh iya kayaknya ya. Jadi saya kirim mana? Ada pertanyaan? Pak Hari. Ya, silakan. Kalau tampilan dulu kan Bapak nggak pakai likplot ya Pak? Kapan? Yang mau tahun-tahun awal. Oh Cuma ya. paimol aja ya Pak? Oh ya dulu ya ya. Iya. Jadi kalau cuma paimol aja tampilannya kan nggak seperti ini ya Pak ya? Iya, kelihatannya beda gitu ya, beda dan kelihatannya banyak tombol sehingga agak ribet begitu ya, harus ngeklik ini ngeklik itu. Kalau ini langsung sekali klik udah muncul begitu. Yang gelembung-gelembung itu sepertinya reseptornya gitu ya Pak ya? Ya jadi ini ini sebenarnya hanya ini aja, hanya kalau nggak salah tadi ikatan hidrofob tadi Bu. Jadi reseptor itu kan protein. Protein itu terdiri dari asam-asam amino. Nah, jadi selain yang hijau ini sebenarnya asam-asam amino dari reseptor sebenarnya. Nah, yang ditampilkan di sini yang dekat dengan ligan. Reseptor itu kan asam amino yang nyambung-nyambung kayak di Yasarat tadi. Nah, tapi yang tidak berdekatan itu nggak terlihat di sini ya. Misalnya di sini ada asam amino, di sini ada asam amino, di sini ada nah, yang tidak berperan, tidak berinteraksi itu tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan itu yang benar-benar berinteraksi. Nah, begitu. Jadi ini selain yang hijau, ini adalah asam amino dari reseptor, Bu. Dan yang berperan dalam spore docking, dalam interaksi reseptor.
Kalau yang tidak berperan tidak dicantumin ya, di sini begitu. Pak, kalau misalnya yang kimia medisinal itu istilah pocket, berarti ini di pocketnya gitu ya Pak? Iya, betul. Binding pocket. Betul, pocket, betul. Nanti bisa kita nanti saya demokan di kalau dilihat di di Moe ya. Kalau lihat di Moe ya. Jadi kalau mau dilihat di Moe ya, yang saya tunjukkan. Jadi kode PDB-nya kita copy ke Moe. Jadi di redoking ya, redoking kita lihat redoking. Redoking validasi ini. Kemudian ini kita copy. Akan kita lihat di Moe. Jadi redoking 1 EKK ya. Redoking 1 EKK. Krek-krekan ini. Open ya, kemudian jadi redoking 1 EKK. Nah, jadi kalau di Moe reseptornya seperti ini. Nah, ini akan kita select ligand, select pocket. Nah, kemudian compute ligand interaksi. Nah, seperti ini jadi kalau misalnya mau membandingkan, jadi tidak selalu sama biasanya. Tiap software itu ya tidak akan sama persis gitu ya. Asam-asam amino yang jadi softwarenya juga pengaruh ya, pengaruh. Ya, jadi di sini ada nggak interaksinya. Nah, jadi di sini definisinya beda lagi. Kalau di sini kan ada polar ya, ada asidik, ada basic ya. Nah, ini kalau kita apply isolate. Nah, seperti ini. Select ligand. Ininya kok banget. Ya. Jadi di sini bisa beda memang ya. Jadi tidak harus sama, softwarenya juga beda ya. Ya. Ya, yang tadi nggak kelihatan di sini ya. Yang ada ikatan tadi ya. Nah, tapi mungkin ada beberapa persamaan. Misalnya kita lihat valin 738 ada enggak? Valin 738 ya. Nah, jadi jangan valin 738. Nah. Ya, jadi bisa beda Bu ya. Jadi nggak usah heran, softwarenya beda bisa beda. Kayak PDB yang itu RCSB itu dulu saya ingat itu pakai post view. Sekarang kayaknya nggak pakai post view lagi, pakai apa gitu ya visualisasinya gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya apa itu imajiner ya, imajiner ini kan jadi softwarenya itu ya. Jadi kita sebenarnya apa namanya? Ya namanya modeling ya, modeling. Ya.
Jadi modeling itu untuk menjelaskan realitanya ya, realita. Nah, yang apa? Yang ideal tentu ada kaitan antara jumlah asam amino dan interaksi atau skor docking ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang satunya ya, kita coba yang satunya. Pak, kalau asam amino itu kan banyak tuh Pak, ada nomornya Pak, misalnya glisin, Yeah. 84, metionin, 829. Itu memang kalau proteinnya memang gitu ya Pak. Itu nomor itu apa Pak kira-kira? Iya, nomor itu Bu, nomor asam amino. Jadi jadi di sini kan suatu enzim ya. Enzim itu protein. Nah, protein itu disusun dari asam amino. Nah, asam amino itu kan nyambung-nyambung, Bu. Nah, itu dinomerin itu, Bu, dinomerin. Jadi misalnya kalau 206 ya nganti gandeng ke 207 ya. 206, 207, 208 seperti itu ya. Jadi kayak apa? Jadi kalau kayak misalnya di sini ya. Jadi nah, misalnya dengan nomor yang sama gitu ya Pak ya? Oh enggak, nomornya satu-satu Bu ya. Jadi kalau kita mau apa, misalnya ini ya. Nah ini di nomori yang ini kelihatannya yang paling yang sangat berperan ya, yang sangat berperan. Makanya jadi reseptor itu makanya nomornya tidak dimulai dari 1 ya. Karena apa? Karena itu kan diambil yang berperan dalam ikatan obat reseptor. Jadi kalau misalnya 1 sampai 1000. Nah, yang benar-benar berperan kan tidak semuanya. Nah, itu kayaknya kalau menurut saya seperti itu. Seperti ini misalnya. Ini dimulai dengan alanin 702. Nah, terus sampai 1018 misalnya gitu ya. Nah, ini kan disambung begitu, Bu. Jadi misalnya alanin leusin ya, leusin lagi. Jadi kalau pakai apa istilahnya? Saya ada software. Misalnya, kalau itu sekuen asam amino bukan Pak, sekuennya gitu. Iya betul ya, udah paham ya, udah paham. Jadi kalau misalnya pakai mau kita buat gitu, ya, ikatannya kan sudah tertentu ya. Jadi misalnya ini database asam amino amino acid ya. Nah, jadi misalnya kayak tadi misalnya alanin terus leusin misalnya ya. Alanin terus leusin misalnya. Nah, nyambungnya kan sudah tertentu ya. Alanin nanti interaksinya apa ininya ya? Apa alfa helik, beta helik atau apa ya? Nah, nanti udah nah, ya jadi nyambung seperti itu kan. Nah, karena banyak sekali nanti jadi kayak tadi. Nah, begitu. Atau mungkin ada yang mau nambahkan, silahkan ya. Pak Bandu mau nambahkan? Belum Pak, belum. Saya baru belajar siapa? Pak. Atau siapa? Bu Ati, tadi Bu Ati ya. Bu Ati, ya, Bu Farida. Ya, yang barusan Bu Ati atau Bu Farida? Oh, Bu Farida yang menambahkan. Oh, Bu Farida. Bu Ati mungkin mau nambahin, mau berbagi ilmu. Saya juga penasaran juga Pak. Berarti itu kan memang urutannya seperti sequential. Iya, betul. Iya, betul. Juga penciri juga bahwa kalau suatu reseptor kalau dikatakan mungkin berpengaruh kan berarti harus terikat dengan asam amino dengan nomor yang sama, berarti seperti itu. Ya, betul. Iya. Iya, Bapak. Ya.
Ya, betul seperti itu. Nah, kita akan lihat satunya lagi ya. Yang apa tadi? Nah, yang ini. Jadi PDB file kita cari browse, kita ini di D, di EGFR, di pertemuan 4. Nah, turboside. Nah, turbosidenya seperti apa Indra? Turboside 1 EKK. Nah, kita lihat. Kadang-kadang di jurnal itu juga nggak selalu benar ya. Jadi saya kadang-kadang pernah nengok gitu, ini kode PDB kok nggak nyambung ya dengan apa, dengan ceritanya misalnya anti kanker ini kok ODPD-nya ini gimana nih? Ya, Prof. Retno itu waktu saya bantu Prof. Retno diskusi sama Prof. Retno itu, ini kok PDB-nya kodenya ini kok PDB-nya ini ya Bu, bingung juga saya. Jadi kadang-kadang ya itu lolos gitu ya, lolos. Nah, jadi ini kalau saya bandingkan, ya hanya ada tulisannya ini ya, turboside. Nah, kalau yang satu tadi redoking ya. Nah, jadi harusnya mestinya ada yang sama ya. Nah, kan. Nah, kelihatan enggak ya? Nah, jadi nanti cara membandingnya dibuat daftar gitu ya. Daftar asam amino yang terlibat itu apa aja, ya kata hidrobo mana aja gitu ya. 824, di sini ada enggak 824? 827. 838. Ini kecil-kecil ya. 854. 855 ya, ini 855. Ya, hanya deket-deket ini ada harusnya ya. 855. Nah ini asparagin 855. Di sini juga ada asparagin 855 ya. Jadi nanti dibuat tabel terus disusun ya. Yang sama mana, ada perbedaan mana gitu ya. 857 ya. Di sini ada glisin 857. Ya. Glisin 857. 56. Ya, kecil-kecil ya. Jadi valin 834 ya. Ya, seperti itu ya. Oh ya, ini bisa di-rename ya. Di-rename. Jadi UNK ini kalau di sini redoc berarti lapatinib ya. Jadi UNK-nya ini bisa diklik ya. Mana di
besarin. Nah ini UNK ini bisa diklik kemudian di rename ya, misalnya Lapatinib. Kalau Redocking berarti Lapatinib. Nah, Lapatinib. Kalau ini berarti Surfoside ya. Nah, jadi ONK-nya ini diklik kanan, di rename. Nah, seperti itu. Nanti saya kasih contoh jurnalnya yang menampilkan ini, leak plot seperti ini. Ada pertanyaan? Izin Pak Hari. Ya, silakan. Pak, ini berarti asam-asam amino yang tampil ini pasti yang berikatan dengan ligan? Betul. Ikatannya seperti tadi ya. Jadi ikatannya ada yang hidrofob, ada yang ikatan hidrogen, ada yang sesuai dengan tadi yang keterangan tadi. Nah itu dan tiap-tiap survei beda ya Bu. Jadi itu kan termasuk kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya kayak di MOE itu misalnya sama-sama bensin itu ada interaksi ya, ada interaksi. Kalau di sini kelihatannya enggak ya. Di sini kan sesuai dengan definisinya begitu ya. Jadi tidak sama memang. Jadi tiap software itu berbeda. Makanya pentingnya disebutkan itu ya software. Misalnya di sini kalau ada ikatan disulfida ya itu akan tampak kalau di sini ya. Nah, akan tampak ya. Jembatan garam. Ya begitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, namanya modeling ini ya, modeling. Supaya untuk lebih menjelaskan, kenapa sih misalnya yang molekul saya itu misalnya, kenapa sih molekul saya lebih bagus dari paracetamol? Oh, ternyata berdasarkan leak plot itu atau berdasarkan MOE misalnya. Oh, kalau paracetamol diikat oleh 8, punya saya 10 ya. Masuk akal kan? Kalau diikat 10 lebih stabil kayak orang kalau dipegangi 10 orang. Dengan 8 kan lebih ya, jadi yang ringan-ringan aja ini penjelasannya yang mudah dipahami begitu. Tapi tentu saja tidak semua ya. Kadang-kadang kan ada kecualinya ya, kecualinya. Jadi ada juga kadang-kadang, loh ini asam minumnya banyak, kenapa kok skornya nggak bagus, nggak kurang stabil. Nah kalau kurang berpengaruh begitu kan, ya biasanya kita dipegangin banyak orang, tapi ternyata orangnya yang megang itu lemah-lemah ya berarti mudah ucul kan. Nah, jadi segala sesuatu itu pasti ada kekecualiannya ya, ya, kecuali ya. Ya, ada anomali ya, ada anomali. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau kebanyakan ininya sama kecilnya Bu. Kalau saya nggak suka, kenapa? Mata saya ini susah gitu ya, melototin gitu ya. Tapi kalau susah beda gini kan membedakan gitu ya Pak? Iya. Kalau ini kan kita jelas ya, dari jauh sudah, oh itu ligan saya, itu asam. Tapi kalau sama besar itu, biasanya di jurnal itu sama besar Bu, karena nggak disetel dia ya. Jadi di size-nya itu nggak disetel, sehingga di sini nggak disetel sehingga kebanyakan sama ya, sama. Ya memang sama sebenarnya kan, ligan sama ini kan sama kan. Misalnya sama-sama atom C kan sama. Ini sebenarnya sama juga. Bedanya cuma ikatannya itu kita bedakan biar mudah beda gitu kan.
Kebetulan bimbingan saya di Wahid Hasyim semuanya pakai kayak gini ya. Saya suruh membedakan supaya bacanya enak begitu ya, enak. Nah, mungkin bisa saya ini ya. Bentar, saya apa namanya? Contoh ya. Contoh ujian skripsi. Nah, itu. Oh, ini ya. PowerPoint-nya di mana ya? PowerPoint-nya ditaruh di mana? Oh, ini. Oke, contoh misalnya. Kemudian bagus ya. Karena ini kan masih direvisi ya. Masih direvisi. Kelihatan nggak saya share screen? Kelihatan, Pak. Potensi senyawa rutin, kamferol, apikinin, dan kombinasi ketiganya. Jadi kita kebaruannya adalah kombinasi ya. Jadi karena dalam ekstrak kan tiga-tiganya kita konsumsi, jadi harusnya ketiga-tiganya itu menempel di satu reseptor ya, pada daun jeruk nipis misalnya ya. Ini ACE2 ya. Nah, di sini ada apa? Kita uji T, kodokingnya ya. T tabelnya ya. Nah, ini visualisasinya. Nah, ini kayaknya termasuk yang apa tidak dibesarin ya. Molekulnya dengan asam aminonya tidak dibesarin ya. Nah, yang di sini. Nah, kita susun seperti ini ya. Saya lopinavir, apa aja asam aminonya kita susun. Nah, pasti ada yang sama nanti ya. Karena poketnya sama di situ. Ini ya. Salah satu contoh. Ya. Nah, ini yang besar main protease yang untuk replikasi virus. Nah, ini ada eugenol kemarin ya. Eugenol didokengkan untuk anti COVID. Lopinavir ini hesperetin ya. Ini ya Pak, kurang jelas ini warnanya ya. Hipotesisnya kandidat hasil polikredok terhadap enzim. Nah, ini masih direvisi ini ya. Nah, ini sudah besar ini ya. Liganya dibesarin ini.
1,87. Nah ini Skoda, oke, natifnya minus 130 ya. Di natif liganya itu L3 ya. Nah equinolnya masih jauh ya. Nah ini sudah dibesarin tadi ya. Nah ini equinol ya. Metil kapikol. Hesperidin. Nah, jadi beberapa jurnal luar negeri masih mendongkekan hesperidin. Hesperidin itu mengandung gula. Kalau penelitian saya, hasil hesperidin yang ada gulanya lebih bagus dari hesperidin. Tetapi uji in vivo-nya sama. Kenapa? Karena gulanya lepas. Jadi sebenarnya kalau dongkengkan hesperidin ya salah, wong yang berinteraksi dengan reseptor hesperidin ya. Sama dengan tamoxifen, kalau kita dongkengkan tamoxifen salah karena yang berinteraksi hidroksi tamoxifen seperti itu. Nah, kadang-kadang hal-hal kecil itu tidak diperhatikan begitu. Berarti kalau pembandingnya kerjanya seperti tamoxifen itu kan prodrug ya Pak ya? Iya. Jadi tamoxifen itu prodrug ya. Iya, berarti di tubuhnya jadi apa? Oke. Betul, Jadi tidak boleh tamoxifennya ya Pak ya? Betul itu. Kalau yang didongeng tamoxifen ya nggak cocok Bu, ya nggak cocok karena kan kita kan interaksi obat reseptor yang berinteraksi dengan reseptor begitu kan. Nah, jadi makanya saya pernah nguji anak S3 ya, S3 itu kalau nggak salah manutriose ya. Jadi manutriose, jadi di dalam bakteri, di dalam jamur atau apa gitu ya. Pokoknya ada menghasilkan itu manutriose ya. Jadi gula yang nyambung 3 gitu kan. Nah itu di hasil in vitronya kan bagus gitu kan, bagus. Nah si hasil itu bagus, kemudian pokoknya pengujinya itu 7 ya, pengujian 7 atau 9 ya, lupa saya. Yang jelas selain saya itu pada pokoknya memuji gitu kan, wah ini bagus nanti calon obat gini. Kalau saya beda sendiri, saya bilang ini nanti 3 gula ini pecah enggak? Nah, kalau pecah nanti dengan hasil in vivo nggak cocok ya, nggak cocok. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi karena apa? Karena ngobatin kanker itu obatnya kita makan, bukan kankernya kita copoti, kita taruh di piring Petri kan gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada juga itu di naskah ya, naskah jurnal. Mungkin sudah saya ceritakan belum ya. Jadi waktu itu MFI itu ya, MFI yang jurnal terakreditasi itu, yang punya farmasi. Ada naskah masuk kan, terus di situ itu bahan alam, skornya tidak baik gitu kan. Kebetulan teman saya yang baca gitu kan, terus skornya nggak bagus gitu. Terus kesimpulannya itu molekul bahan alam tadi dijadikan penuntun gitu kan. Nah teman saya gitu kan diskusi sama saya, menurut Pak Hari gimana ini? Hasilnya jelek, kenapa jadi penuntun? Nah, terus saya bilang, di situ kan nggak disebut penuntun yang baik atau yang buruk kan. Jadi untuk penuntun yang buruk ya benar. Ya kadang-kadang memaksakan diri gitu loh. Mentang-mentang musim COVID semuanya untuk COVID ya. Minyak kayu putih untuk COVID. Dan itu sukses Bu, memang sukses untuk nyari dana ya. Yang mungkin pernah saya ceritakan ya. Jadi
bikin proposal ratusan juta gitu kan. Terus hasil saya nggak begitu ya, terus yang ini marah, seperti marah gitu kan. Itu di luar negeri udah banyak Pak jurnal-jurnal minyak kayu putih untuk COVID. Terus dia ngasih jurnalnya itu kan, bisa baca. Jurnalnya itu kira-kira isinya gini, minyak kayu putih ada 10 molekul, yang 5 lebih bagus dari yang 5. Nah terus dia itu nggak membandingkan dengan replikannya atau pembanding lain. Jadi yang dibandingkan komponen dalam minyak kayu putih sendiri. Terus dia bilang yang 5 ini kandidat untuk anti COVID bagus gitu kan. Ya, saya bilang sama bapaknya itu, kalau saya memahami jurnalnya, ini jurnalnya sesat Pak, saya bilang gitu. Tapi kalau Bapak yakin, silahkan aja langsung diuji in vitro. Bapak ngumpulin virus corona itu, nanti ditetesi minyak kayu putih, saya bilang gitu. Kalau jurnalnya benar, nanti kan pada mati Pak. Tapi kalau jurnalnya saya salah, ya nanti Bapak siap-siap dikeroyok corona. Saya bilang begitu. Jadi akhirnya nggak jadi, karena saya nggak mau jadi anggota penelitiannya lah, datanya nggak bagus gitu. Memang nanti dapat dananya bisa banyak, itu ratusan juta. Pak Hari, ya silakan. Seandainya obat yang mau dijadikan sebagai kontrol positif, obat paten yang beredarnya ternyata 1 tablet isinya 2 macam zat aktif, bagaimana Pak? Oh, harusnya nih, harus pembandingnya itu harus tunggal, Bu. Bukannya didokingkan dua-duanya terus dipilih yang paling tinggi nilainya? Bisa kalau misalnya sama-sama misalnya kombinasi gitu ya. Iya. Oh, bisa. Jadi kalau kombinasi ya bisa bisa didokengkan. Dokingkan tunggal-tunggal. Tunggal-tunggal ya. Itu sebenarnya kalau kombinasi itu sebenarnya ini dari pengalaman itu Bu. Jadi ada obat paten itu kombinasi paracetamol dengan ibuprofen. Nah saya penasaran gimana molekuler dokeng bisa menjelaskan. Terus saya dokeng kombinasi ceritanya. Nah, ternyata memang ada perbedaan. Jadi kalau misalnya paracetamol dengan ibuprofen itu efek analgetiknya bagus ibuprofen. Nah, saya bandingkan kalau kombinasi dibanding yang sendiri yang bagus, yang ibuprofen itu beda enggak? Oh, ternyata berbeda, bermakna begitu. Jadi sebenarnya kita bisa prediksi dengan dokeng. Kalau kita punya 2 molekul yang bekerja di situ, itu bisa kita prediksi, kita simulasi. Kira-kira kalau digabung bagus enggak? Kalau bagus berarti kombinasinya bagus. Tapi kalau misalnya makan 2 obat dengan 1 obat sama, ya ngapain kita makan 2 obat kan begitu. Nah makanya yang skripsi tadi, yang kandungan-kandungan tadi itu tujuannya itu sebenarnya. Kalau misalnya kombinasinya bagus, ya sudah diminum kombinasinya. Kalau misalnya tidak bagus atau sama antara kombinasi dan tunggal, ya mendingan obat tunggal itu dijadikan obat beneran sendiri, terus dimodifikasi molekul biar tambah bagus gitu. Ya, karena kalau tunggal dengan kombinasi sama kan bahannya kita memerlukan bahan yang banyak, tapi aktivitasnya sama kan rugi kita sebenarnya. Walaupun mungkin industrinya nggak rugi, nanti kan yang suruh beli kan pasiennya. Begitu. Ada lagi? Halo, Pak Ya, Hari. silakan. Ya, silakan. Pak, ya memang saya sendiri juga meneliti kemarin itu POCA itu, Pak. POCA Ya, itu gimana? kan memang kalau di beberapa jurnal ada anti kankernya kan solasodin, solamargin, atau mungkin tadi
Bu Ati sudah nyampaikan ada turbo apa tadi gitu ya? Iya, yang barusan. Ya. Iya. Maksudnya saya cuma pengen cerita aja Pak. Jadi sebenarnya memang nanti tetap ditanya dosisnya Pak ya. Nah, memang betul. obat yang kanker memang itu jelas memang sudah sintetik, tapi memang ya pasti poten ya. Pasti poten bisa membunuh kanker, atau bahkan sel sehat pun juga rusak kan, seperti rambut dan lain-lain seperti itu. Cuman saya pernah cerita juga Pak, ini saya sharing aja. Jadi ada saudara itu juga, maksudnya ketika dia kena kanker karena mungkin nggak punya dana, akhirnya dia berusaha pakai daun-daunan gitu Pak. Iya. Terus gimana? Pakai daun-daunan memang nggak seperti obat. Kalau obat mungkin 1-2 hari langsung terasa di badan. Itu ya mungkin dia minum rebusan daun bangsal, kemudian daun sirsak sama daun tapak darah itu Pak ya. Itu memang 3 bulan. 3 bulan itu rambutnya rontok kayak orang kemo. Oh gitu, ya. Nah, tapi ini kankernya gimana Pak? Kankernya memang ya belum sembuh juga tapi Pak. Belum sembuh juga, tapi ada berkurang nggak? Memang ceritanya nggak lama, mungkin 6 bulan berikutnya memang dia memang tetap nggak berobat ke rumah sakit, memang orangnya meninggal. Tapi ketika dia minum selama 3 bulan itu Pak, itu memang rambutnya rontok, cuman kok sampai rontok gitu loh maksudku. Iya, padahal herbal gitu ya maksudnya. Ya herbal, iya Pak, herbal. Iya. Nah, ini satu lagi kadang-kadang ada yang salah ya, salah persepsi gitu loh. Ya. Jadi ada, apalagi di iklan-iklan herbal ya, pokoknya bilang kalau herbal itu aman gini-gini. Faktanya itu teman saya itu ibunya meninggal juga karena makan herbal. Jadi sebenarnya pernyataan itu tidak seluruhnya benar ya. Nah, masalahnya hanya hanya kalau herbal itu kan dosisnya tentu biasanya kandungannya sedikit ya dibandingkan sintetik. Jadi sebenarnya bukan masalah tidak ada efek samping, tapi karena dosisnya kecil, efek sampingnya mungkin juga tidak sebesar yang obat sintetik begitu. Jadi memang memang kita harus hati-hati ya. Jadi sebenarnya kalau saya kurang setuju kalau ngomongin herbal aman gitu, itu sebenarnya ya itu karena dosisnya kecil begitu kan. Itu seperti itu. Tapi Pak sebenarnya kalau kita kalau saya sih memang ada kan di dalam daun-daunan itu memang ada obatnya gitu Pak ya. Kalau saya sih percaya di dalam tubuhan itu ada obat kankernya gitu Pak. Cuman memang nggak sepotensi dengan obat sintetik gitu Pak. Oh ya, memang kayak gitu, betul. Ya, betul. Jadi betul itu Pak ya? Betul. Makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang gini loh, kita pakai obat herbal bebas dari kimia. Orang ini nggak tahu bahwa di dalam herbal itu ya ada struktur kimianya. Kadang-kadang pernyataannya itu pernyataan politik gitu loh kan, ya kan? Ya nggak mungkin. Dia bisa bekerja karena ada interaksi obat reseptor. Jadi di dalam kandungan ekstrak itu pasti ada molekul kimianya. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada pernyataan misalnya kita makan herbal bebas dari zat kimia. Wong tubuh kita ini isinya zat kimia. Bagaimana? Ada asetilkolin, ada epinefrin, ada macam-macam endorfin, ada semuanya bahan kimia kita itu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya punya obat bebas bahan kimia, itu salah kaprah itu. Ada lagi mau sharing? Pak, mungkin satu lagi Pak. Silakan. Pak, berarti kalau kita misalnya kan namanya orang kita berusaha Pak ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada orang kemo terus juga
minum herbal atau mungkin daun-daunan itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak aku ingin. Jadi apa namanya? Maksudnya apa? Dicampur gitu. Iya. Makan ya. sintetik juga, ini juga ya. Ya. Ya sebenarnya menurut saya sih nggak masalah menurut saya. Karena apa kan sebenarnya bisa aja itu saling sinergi terus apa membuat apa sembuh itu bisa juga ya. Ya. Tapi ini apa saya ini di luar konteks tapi kayaknya masih apa masih apa istilahnya masih bermanfaat gitu ya. Jadi ini saya ingat dengan ceramah itu Pak Ustadz itu ya. Jadi apa jadi sebenarnya memang di sini apa nggak bisa dijelaskan ya, tapi database-nya itu membuktikan begini ya. Jadi ada orang dia itu kan kanker gitu ya, kanker. Nah sama dokter ini udah didiagnosa Anda itu mohon maaf tinggal beberapa minggu mungkin ya Anda akan meninggal begitu ya. Pokoknya udah didiagnosa yang pokoknya udah parah lah gitu kan. Harus dioperasi misalnya. Kalau nggak dioperasi Anda akan apa paling-paling begini gitu ya. Nah, terus ini hubungannya dengan apa? Dengan agama begitu. Akhirnya apa? Akhirnya sama pernah dengar ceramah terus ya begini apa? Kalau saya operasi dananya ratusan juta, ini ada dua kemungkinan. Saya sembuh atau saya tidak sembuh. Kan begitu. Tapi kalau dana untuk operasi ini saya sedekahkan, itu yang jelas saya dapat pahala di akhirat. Masalahnya mungkin saya mati juga atau masih hidup gitu kan. Nah ternyata dia lakukan yang itu, dia sedekahkan kan. Dia sedekahkan gitu terus suatu saat loh kok terus dia datang lagi ke dokter. Itu hilang itu. Nah dokternya juga kaget. Ibu minum obat apa? Enggak, saya enggak minum. Dan itu beberapa pasien itu seperti itu ya. Tapi itu nggak mudah, nggak mudah. Karena apa? Karena pada dasarnya kan kita kan ada yang rasional, ada yang irasional ya. Karena kita kan kalau kita kembali ke agama itu semuanya kan yang ngatur Allah ya. Nah, jadi kadang-kadang apa dan itu nggak mudah loh, nggak mudah apa menyadarkan orang kayak gitu ya. Jadi saya punya teman itu tiap tiap minggu itu disuntik itu lututnya itu ya sejuta. Jadi sebulan paling enggak 4 juta gitu ya. Tapi saya mau ngasih apa itu berita itu kok ya saya enggak belum bisa ya karena apa? Karena saya tengok teman itu juga mungkin kayaknya kalau saya bilang ya enggak percaya gitu ya. Jadi padahal itu sangat database-nya menunjukkan itu database-nya. Kita tidak semua kejadian kan bisa kita jelaskan kan gitu ya. Nah, jadi ini sisi lain dari dari obat. Jadi kita ya seperti itu ya. Ada yang bisa kita jelaskan, ada yang tidak begitu. Nah, ini sekedar sharing ya. Karena kalau ya itu tadi kalau sudah mentok gitu kan biasanya ya cari jalan yang paling bagus gitu ya. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ari. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan. Ini yang tadi ya. Ya silakan. Nah Pak, tadi kalau yang kombinasi tadi Pak Hari itu kalau doping itu biasanya per senyawa nggih? Oh iya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya setahu saya itu doping yang gitu-gitu itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Maksudnya ya, selama ini di zona nggak ada. Nah, yang kombinasi. Terus saya nengok kenapa kok ada obat paracetamol dikombinasi sama ibuprofen. Nah, saya penasaran. Saya ingin menunjukkan bahwa dongeng bisa menjelaskan. Akhirnya saya dongeng kombinasi gitu kan. Oh ternyata bisa begitu kan. Nah ternyata pada saat saya kuliah kayak gini itu ada peserta yang searching gitu kan. Oh Pak ternyata di luar udah ada Pak dongeng kombinasi. Tapi softwarenya berbayar katanya.
Nah, kalau yang pakai yang saya ajarkan ini itu pakai plan, tapi karena saya kesulitan coding itu saya step by step begitu. Jadi ceritanya sebenarnya mudah dipahami. Kenapa? Jadi kita ibaratkan reaksi kimia ya. Jadi kalau ada 2 oksidator, kemudian ada 1 reduktor misalnya. Itu yang bereaksi dulu yang aktif atau yang tidak aktif, yang kurang aktif. Yang mana? Yang aktif yang bereaksi dulu, Pak. Ya, betul kan. Jadi dalam dongeng kombinasi juga situ ya. Jadi ada reseptor, kemudian ada 2 obat. Nah, 2 obat ini kita dulu, kita dongengkan masing-masing dulu. Ya. Nah, dari situ nanti akan ketahuan, oh ternyata yang paling aktif, yang lebih aktif itu misalnya itu kebalikan dengan skor dongeng ya. Jadi kalau skor dongengnya rendah, berarti kan dia stabil. Bagus. Dia kan stabil. Ya, jangan lupa stabil itu bahasa lainnya tidak reaktif ya. Jadi yang nempel dulu itu yang energinya rendah, Pak. Yang bukan, yang justru yang energinya tinggi. Yang nempel dulu kan yang aktif kan. Tinggi. Aktif itu kan energinya tinggi kan. Jadi logikanya supaya kita tidak dihafal gitu ya. Jadi mesti yang energinya tinggi kan. Ya berarti stepnya misalnya kita punya 2 aja contohnya, misalnya 2 molekul, kita dongengkan masing-masing kayak tadi. Paracetamol saya dongengkan dengan reseptornya, ibuprofen saya dongengkan dengan reseptornya kan gitu masing-masing. Nah kemudian cara menempelkan lebih aktif yang mana? Oh ternyata lebih aktif yang paracetamol karena skor dongengnya tinggi, maksudnya yang ibuprofen lebih minus, lebih stabil, berarti yang nempel paracetamol dulu. Nah sehingga paracetamol saya tempelkan dulu di reseptornya. Nah kemudian karena saya konsultasi dengan ahli coding, dia juga belum memecahkan masalah, maka terus paracetamol yang sudah nempel di protein tadi ya, itu nanti jadi protein. Nanti itu jadi protein. Ya, jadi protein kemudian ditempeli ibuprofen. Yang kedua nah, itu kemudian, Pak ya? Ya, betul. Kemudian skor dongengnya berapa? Nah, itu kemudian nanti kita uji T. Jadi yang ditempeli 2 dengan yang paling bagus ibuprofen itu berbeda bermakna. Itu? Ya, betul. Nah, soalnya kalau skor dongeng dijumlah kan nggak logis kan. Jadi misalnya kalau kombinasi terus skor dongeng paracetamol nggak mungkin kan. Nggak mungkin, bukan gitu ya. Jadi yang skripsi tadi Wahid Hasyim tadi semuanya kayak gitu. Skor dongeng kombinasinya seperti itu begitu. Kapan-kapan kalau tertarik kita buka kelas dongeng kombinasi. Nah, ternyata campuran kandungan itu ya, campuran kandungan kencur ya. Kandungan kencur itu ada, kalau nggak salah waktu itu ada 5 gitu ya, yang terbanyak kadarnya. Kandungan kencur kemudian digabungkan dengan hesperitin dari kulit jeruk misalnya. Nah, itu ternyata dongeng kombinasinya bisa mengalahkan selekoksid. Ya. Oh iya, nah, chemical, jadi, ya chemical. Nah, jadi selama ini kan ada pendapat bahwa kalau herbal itu ada yang suka herbal. Ada yang suka herbal. Kenapa? Kalau herbal itu saling meniadakan efek samping. Ada yang kayak gitu ya. Misalnya ada yang senang kimia, ada yang senang herbal. Kalau herbal itu aman, saling meniadakan efek samping. Nah, penelitian saya bukan itu. Penelitian saya adalah herbal itu kandungannya bisa sinergis tadi. Nah, sehingga dengan catatan dosisnya sama loh, dosisnya sama ya. Jadi bandingkan dengan dengan yang selekoksid tadi, dosisnya sama gitu. Sehingga kalau dosisnya sama berarti bisa dikurangi kayak paracetamol dengan ibuprofen. Kalau ibuprofen kalau paracetamol sendiri kan 500. Nah, kalau gabung dengan ibuprofen diturunkan dosisnya. Jadi karena itu bisa mengurangi efek samping ya.
Nah, ibuprofennya juga turun begitu ya. Jadi karena sinergis seperti itu. Tapi tidak semuanya. Jadi tidak mesti kalau kombinasi herbal itu lebih bagus, tidak ya. Jadi tergantung hasil dokengnya, hasil skor dokeng tadi. Begitu. Berarti aturannya tetap gitu Pak Ari ya? Artinya yang skor paling tinggi dulu, kemudian jadi protein, kemudian yang berikutnya lebih rendah masuk gitu ya? Betul, betul. Nempel-nempel bertahap gitu. Kalau ada 5 molekul berarti yang pertama Yang itu paling tinggi nempel dulu. gitu kan. Ya, Pak. Ya, terus nanti itu dijadikan Jadi protein protein. nanti. Oh ya Pak ya, Dijadikan siap. protein, ya paham ya. Ya, Kemudian Pak, yang ya. berikutnya nempel lagi. Nanti dijadikan protein untuk yang ketiga. Nempel lagi untuk keempat, nempel lagi dan seterusnya. kelima dan seterusnya gitu ya. Nanti skor dokengnya kelihatan bahwa bagus enggak gitu. Nah, itu untuk menyimpulkan bahwa kombinasinya berguna enggak. Kalau enggak berguna, ya apa itu ya. Bisa ya. Kombinasi gitu, Pak. Ya, bisa ya dipahami dengan Pak, logika. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, ini yang tadi yang bahan alam satunya tadi ya. Ya, apa tadi namanya? Namanya tadi ini yang redoke. Ini apa? Turboside. Nah, turboside ini ya. Jadi yang turboside itu ini yang mau ya. Nah, jadi di sini ada apa? Sebenarnya ada lagi nih. Di sini itu ada S. Nah, kalau S itu ini apa? Jadi ada apa? Kode asam amino 1 huruf. Ya. Jadi ada yang kode asam amino 1 huruf, ada yang 3 huruf. Ya. Kalau yang di sini ini Y, ini 1 huruf. Ini kode asam amino 1 huruf. Kalau yang di sini 3 huruf. Nah, yang dum-dum ini itu apa? Hidrogen ya, yang dum-dum. Nah, ini kan nyala di sini ya kalau saya ada hidrogen. Nah, yang kayak apa tabung apa biru muda ini. Nah, di sini. Ini hidrogen ya, kayak LPG. Jaraknya ini 3,01 apa 2. Ada pertanyaan, pernyataan? Mungkin nanti kalau ada yang sudah mencoba ya, mungkin ada yang macet ya, terus ada itu, ada kata-kata apa, pokoknya disuruh membuat folder TEMP begitu ya. Nah, nanti dibuat nanti udah jalan ya, kalau enggak macet gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi dia itu nanti minta di save, itu ada folder, itu namanya ini. Nah ini TMP. Ada folder namanya TMP. Nah, jadi TMP ini apa? Atas permintaan itu ya. Atas permintaan softwarenya ya nanti ada.
Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 19 menit bisa diskusi. Itu sudah capek. Pak, boleh satu lagi, Pak? Oh, boleh, silakan. Pak, tadi kan disampaikan Pak Hari bahwa walaupun tidak semua, tapi kalau bahan-bahan tadi dikombinasi itu kan setiap bahan punya kandungan, maaf mungkin anti kanker. Setiap bahan punya kandungan anti kanker masing-masing. Dan logika saya, ya kalau bahan anti kankernya macam-macam, dia akan menyerang atau dogeng dengan beberapa protein. Nah, itu berarti secara ini kan bisa lebih potensi untuk membunuh sel kanker gitu Pak, kalau kita kombinasi gitu Pak. Iya, berarti artinya gini Pak, karena kita sering berhadapan dengan masyarakat itu, daun apa sih sebenarnya yang bisa diminum untuk mencegah kanker, atau untuk ketika dia kanker itu bisa minimal mengurangi lah. Karena saya juga lihat beberapa jurnal itu misalnya ada daun sirsa, kemudian tapak darah yang jelas itu kan mengandung vincristin, vinblastin itu tadi, kemudian ada di kulit manggis dan lain-lain gitu. Gimana itu Pak? Ya, jadi maksudnya targetnya lebih dari satu? Ya kira-kira gitu Pak. Oh iya, bisa aja. Bisa aja, nanti didokengkan ke apa? Karena tadi kan dengan asumsi ya, dengan asumsi kayak yang paracetamol, tadi kan asumsinya kan reseptornya satu ya, reseptornya satu ditempeli 2 molekul gitu kan. Nah, tapi tidak mustahil kalau ada reseptor lain, apalagi di kanker. Di kanker ada reseptor lain yang bisa ditempelin juga oleh molekul yang lain juga begitu. Jadi kalau di sel kanker mungkin bisa ditambahi dengan target-target yang lain begitu. Jadi kalau yang tadi kan beranjak dari kombinasi paracetamol, jadi targetnya sama kalau tadi kan. Kalau targetnya yang berbeda bisa jadi malah lebih bagus seperti seperti kerjanya cotrimoxazole kan terhadap bakteri. Ada yang di step ini kombinasi, yang satunya step ini begitu kan. Jadi masuk akal juga begitu. Cuma kan harus kita buktikan kan. Kalau yang tadi kan sudah terbukti, oh skodokengnya menjadi lebih stabil gitu kan. Nah, akan lebih bagus kalau yang target lain itu juga dibuktikan begitu. Misalnya dicari kode PDB lain yang berkaitan dengan kanker. Karena kanker ini kan memang banyak sekali ya. Mungkin ribuan ya mekanisme kerjanya. Jadi sangat-sangat kompleks memang begitu. Cuman ini Pak, jadi saya juga kadang-kadang masih kesulitan. Kira-kira dosisnya berapa? Kadang-kadang ini yang saya, karena penelitiannya terbatas gitu Pak. Jadi kadang-kadang dosisnya berapa kali, misalnya itu kita yang nggak bisa jawab secara ini. Memang kemarin terakhir penelitian itu kita coba di orang sehat lah ya. Orang sehat tapi kita lihat calon sel kankernya, dia minum teh itu 2 kali sehari. Kemudian pernah juga yang kemarin saya ceritakan, jadi kita punya pasien kanker, memang kemarin kita cari pasien di rumah sakit susah karena etiknya agak nggak bisa kayaknya Pak. Ini bisa, cuman saya terlalu berat, akhirnya kita cari pasien di luar. Memang ketika kita sehari kita kasih jus itu Pak, dia calon sel kankernya juga menurun. Cuman memang penurunannya belum mungkin belum signifikan karena mungkin saya pemberiannya hanya 14 hari gitu Pak. Oh iya. Iya memang dosis jadi juga ya. Jadi hal yang penting begitu ya, dosis ya betul. Karena kan kalau menurut farmakologi kan obat itu bekerja kalau ada MEC minimal efektif konsentrasi. Jadi kalau
kalau misalnya obat tidak mencapai itu, misalnya paracetamol 500 ya misalnya, kita biasa minum 500, kemudian minum 100, ada kemungkinan dia di bawah MEC, jadi nggak berkhasiat begitu ya. Nah itu yang kadang-kadang sering juga dilupakan sama ini orang bioinformatika ya. Jadi kalau bioinformatika kan kadang-kadang nggak memperhatikan dosis, sehingga pernah ada pernyataan itu ya, minum jus jambu bisa untuk anti COVID misalnya. Itu kira-kira kandungan jambunya itu nanti mengandung berapa, mencapai MEC enggak begitu ya. Jadi kayak tadi sekresi tadi misalnya, oke lah tadi kan ada yang kalah ya, oke lah sekarang kita berandai-andai misalnya sama gitu ya, misalnya ada kandungan dari eugenol misalnya sama skodokenya dengan lopinavir misalnya. Nah kita kan harus mengacu karena skornya sama, lopinavir dosisnya berapa, nah, berarti eugenol juga dosisnya harus segitu kan. Nah kan begitu. Nah itu yang kadang-kadang kalau herbal itu terkendala dengan dosis itu loh. Untuk memenuhi target itu kan harus ada jumlah tertentu. Nah itu yang yang kadang-kadang kita lupakan, sehingga sehingga itu tadi masuk akal enggak gitu loh. Kalau misalnya kita cuma minum sedikit gitu ya, itu kalau dari segi farmakologi itu nggak bisa diterima ya. Berarti sembuhnya sebenarnya bukan karena obat itu, karena memang memang disembuhkan sama Allah gitu. Pak, satu lagi Pak, boleh Pak? Ya boleh, silakan. Ini kemarin juga pengalaman Pak, jadi ya nggak tahu pengalaman, tapi pengalaman orang lain juga saya tangkap juga. Itu kemarin tuh ketika lockdown pertama banyak COVID itu loh Pak. Oh iya ya. Ya itu memang ada ya, mungkin istri saya sakit istilahnya tipes. Itu sudah maaf sudah dikasih disuntik antibiotik, tapi nggak tahu antibiotiknya, saya lupa Pak. Ya yang jelas tidak semua antibiotik kan sama, tapi pada waktu itu memang seminggu itu kok nggak turun itu, nggak turun, bukan seminggu, mungkin kalau seminggu atau berapa lupa saya, atau 3 hari lupa. Terus saya coba saya buat kunyit itu Pak. Kunyit saya peras 4 jari lah, saya peras, saya buat jadi 2 gelas lah, saya suruh minum pagi dan sore. Tapi alhamdulillah dengan kunyit itu kok langsung panasnya hilang gitu Pak. Nggak tahu ini dari mana yang menyembuhkan, saya nggak tahu ini kemarin tuh. Oh iya. Nah jadi pernah kalau nggak salah UNER itu mengklaim kombinasi kalau nggak salah lopinavir dengan ritonavir, satunya itu itu antibiotik ya. Itu kelihatannya dia diklaim itu bagus begitu kan. Nah terus saya kan penasaran. Kenapa? Karena satunya itu antibiotik, yang dua antivirus, yang satunya antibiotik ya. Jadi terus saya adakan kuliah online kayak gini ya. Terus kita bahas kan. Nah, dari hasil doking itu kombinasi itu sebenarnya untuk anti COVID tidak sesuai dengan tadi. Tidak sesuai dengan ibuprofen sama paracetamol tadi. Tidak sesuai. Ya. Nah, tapi terus saya coba eksplorasi. Ternyata yang antibiotiknya itu bekerjanya bukan sebagai anti COVID, bukan. Tapi ternyata di situ itu sebagai mukolitik ya. Jadi analisis doking saya itu antibiotiknya itu sebagai mukolitik. Nah, jadi menurut saya logis. Kenapa? Karena di kliniknya itu nanti saya pernah lihat orang kena COVID itu dahaknya kental kayak lem itu kan. Berarti mungkin di kliniknya yang diamati itu kan kesembuhan. Oh, setelah dikombinasi dengan 3 ini kok sembuh. Tapi di situ bukan sebagai anti COVID,
antibiotiknya itu untuk mukolitik ternyata bisa untuk mengencerkan dahak. Nah seperti itu karena kita satu obat itu sebenarnya banyak khasiat sebenarnya. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan yang kunyit tadi itu mungkin bisa sebagai berkhasiat untuk hal yang lain, bukan untuk membunuh COVID-nya bukan, tapi untuk memperbaiki kondisi seperti itu begitu. Gimana? Kunyitnya bukan maksudnya nggak ada anti bakteri atau anti COVID itu. Saya memang belum lihat Pak. Tapi kemarin Prof nggak tahu kalau misalnya Prof Nidom dari UNER Pak, kan juga penelitiannya disarankan untuk minum kunyit nggak salah Pak. Oh iya. Bisa jadi. Kunyit itu kalau nggak salah ada kurkuminnya ya? Iya betul Pak. Iya, kurkumin kan banyak efeknya ya, bisa untuk antivirus, anti macam-macam. Jadi bisa aja didokengkan itu begitu. Jadi memang jadi kan kayak dongeng kan berusaha menjelaskan apa yang belum bisa dijelaskan gitu kan sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa. Yang harus diyakini bahwa satu obat itu tidak hanya satu khasiat ya. Kita karena belum tahu aja itu satu obat satu khasiat itu karena belum tahu aja begitu. Dan kalau kita lihat di itu pernah menggunakan pas online sama string? Apa Pak? Halo. Pas online sama string pernah? Belum Pak. Apa itu Pak? Oh itu software. Jadi ternyata mungkin nanti coba saya praktekkan ya. Jadi satu molekul itu kalau kita masukkan ke situ ke pas online itu nanti ada probabilitas aktivitas itu. Nah itu kalau punya nilai di atas 0,7 itu kemungkinan nanti cocok dengan hasil uji in vivo atau in vitro. Nah jadi satu molekul itu banyak nanti protein yang dipengaruhi. Nah, kadang-kadang langsung ke penyakitnya. Nah, nanti kalau misalnya langsung ke penyakitnya jelas. Kalau yang isinya protein apa yang dipengaruhi, nanti protein itu kita masukkan ke string namanya. Nah, nanti terhubung sama penyakit. Jadi sebenarnya satu obat itu banyak efeknya. Ya, kemarin itu Pak, saya juga mengujikan Pak itu terkait dengan solasordin, solamagin memang dibilang kalau angkanya di atas 0,7 efeknya ini ternyata yang 0,7 itu sebagai anti inflamasi, anti karsinogen seperti itu. Iya, itu pakai pas online itu. Saya nggak tahu pakai apa itu karena saya ujikan di Brawijaya kemarin. Oh, ya. Itu online itu namanya pas online ya. Jadi online ya. Tinggal kita masukkan canonical smile ya. Kita masukkan canonical smile nanti ketemu protein apa yang dipengaruhi. Nah, proteinnya itu kita masukkan ke string nanti ketemu terhubung penyakit begitu. Dan itu prediksi komputasi nanti bisa kita buktikan. Paling tidak kita ada pedoman gitu nggih, tidak trial and error. Nggih. Nggih, matur suwun Pak. Matur suwun. Nggih, ada lagi? Masih ada 5 menit. Nanti yang contoh tirosinase sama aja. Jadi dibuat PDB terus nanti pakai caranya sama aja. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Ari, mau sedikit nanya Pak.
Pak, berarti kalau yang herbal itu kan memang biasanya berupa campuran ya Pak? Artinya tetap difokuskan untuk doping ini bahwa dia senyawa apa gitu ya? Iya, jadi kalau menurut saya kalau herbal itu dari kandungannya misalnya 5 terbanyak atau 10 terbanyak. Tapi kalau mau semua juga boleh ya. Ada namanya saudara Alki ya, dia itu S2 di IPB kan. Nah awalnya pakai Autodoc itu kan dia katanya saya stres Pak, saya pakai Autodoc, dosen saya dengan saya itu bikin gridbooknya beda Pak. Terus saya kenalkan sama plan kan. Saya kenalkan sama plan, dia seneng banget. Nah ternyata plan ini fleksibel sehingga obatnya itu bisa masuk ke celah-celah itu kan. Nah saking senangnya dia itu mendokengkan kandungan daun salam, semua kandungan. Kalau nggak salah ada 200 atau 300 molekul itu kan. Satu-satu ya Pak? Ya didokengkan satu-satu begitu kan. Ya. Terus saya bilang kenapa nggak yang terbanyak aja kandungannya, toh kalau molekul kecil kan enggak ada efeknya, saya bilang gitu. Enggak Pak, pokoknya saya pengen semua. Jadi dia dongengkan 200 atau 300 itu. Nah dia ketemu molekul itu kadarnya kecil sekali. Di dalam daun salam kadarnya kecil sekali, tapi skodokenya bagus banget. Nah itu sebenarnya bisa nanti jadi molekul tunggal kan. Ya, molekul tunggal diisolasi, kemudian disintesis sehingga jadi molekul bagus begitu. Jadi memang didokengkan satu-satu kandungannya begitu ya. Nah kalau nggak salah si Pak Gel-Gel dari Udayana kan sekarang sedang itu. Bukan dari ITB. Dari Udayana. Kakak kelas saya Pak di ITB. Oh di ITB, oh iya. Tapi dosen sana kan, dosen Udayana. Iya, dosen di Udayana Pak di Bali. Betul. Beliau kan sedang menggalakkan itu tanaman tradisional di Bali, terus didukung sama dongeng-dongeng itu kan. Nah, terus kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa, tapi saya pernah ikut lomba itu kalah ya. Jadi saya itu saya kasih judul saintifikasi kandungan herbal, saintifikasi untuk ini maksudnya untuk menjelaskan bahwa kan ada obat atau jamu untuk haid itu loh, produksi itu namanya kinanti atau kinanti atau apa. Ya, nah itu kan di dalam Kiranti. Oh, Kiranti ya. Kiranti. Nah itu kan ya itu kan di brosurnya kan bisa untuk mengurangi rasa sakit haid gitu kan. Nah jadi kandungannya itu saya dongengkan, ternyata saya jelaskan bahwa ini loh memang bisa untuk untuk anti inflamasi atau untuk mengurangi sakit begitu. Saya dongengkan gitu kan. Nah, tapi waktu itu kalah gitu. Enggak masuk jadi kalau menurut saya ya bisa dijelaskan kenapa kok kita minum jamu itu kok jadi sehat atau apa ya. Nah, masalah dosis saja itu karena karena minumnya rajin, dan untuk pencegahan itu lebih bagus biasanya. Makanya orang rame-rame bikin jamu ya. Karena kalau dari segi bisnis kan jamu kan diminum orang sehat. Kalau obat kan orang sakit ya. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan bikin jamu sebenarnya. Saya juga suka itu beras kencur, kunir asam gitu. Iya. Dan ternyata nenek moyang kita itu ternyata pintar tapi belum bisa menjelaskan ya. Kayak misalnya kenapa kok kenapa kok kunir asam? Kok tidak soda kunir? Kok tidak soda kunir ya? Ya karena kalau dalam suasana basah terurai nanti khasiatnya kurang. Jadi kunirnya dalam suasana asam memang ya. Jadi jangan nyoba soda kunir gitu ya.
Ada lagi? Ini Pak, satu lagi ya Pak ya. Kalau yang boleh, yang docking sama di uji in vitronya itu nggak sampai itu biasanya karena apa ya Pak ya? Oh jadi antara docking dengan in vitro nggak matching gitu? Yang kemarin dapat kan kojic acid sama kalau paracetamol udah bener tuh Pak, paracetamol itu udah bener, tapi ketika kojic acid skornya sama kenyataan di lapangan itu nggak sama, itu karena apa gitu? Nah itu. Nah itu jadi apa? Itu apa? Mekanisme apa ya, namanya? Nah mekanismenya apakah hanya di situ atau enggak gitu? Itu ada yang perlu lain. lagi. Ya, Ya analisa betul. lagi ya Pak. Karena ya jadi apa? Karena kalau dari docking kan harusnya skornya, oh ini ya masih tanda tanya juga, maksudnya tirosinase itu substratnya tirosin bukan? Nah itu nanti bisa dicek lagi. Jadi itu dengan anggapan kalau tirosinase itu substratnya tirosin. Kalau untuk jadi inhibitor harus geser, harus lebih minus. Tapi kalau kita lihat lagi nanti apakah tirosinase itu substratnya tirosin atau bukan. Nah begitu ya. Jadi kalau kayak apa asetilkolin esterase kan jelas itunya asetilkolin, sehingga untuk jadi apa obat Alzheimer itu skor dokenya harus bisa geser itu asetilkolin biar bisa dia menghalangi terhidrolisanya asetilkolin begitu. Ya, Pak. Ya, jadi masih pertanyaan, itu belum final ya. Artinya hasil docking tirosin lebih stabil dibanding kojic acid. Nah, pertanyaannya pertama tirosinase itu dalam mekanisme itu substratnya apa? Nah, tirosin bukan. Kalau misalnya tirosin, oh berarti ada kemungkinan mekanisme kerja yang lain sebenarnya begitu. Ya Pak. Ya. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Ya, jadi hari ini kita visualisasi ya. Besok hari terakhir ya. Besok mungkin akan kita apa? Kalau UJT kayaknya udah tahu semua kan, atau kita ini juga kita bahas sedikit gitu ya. UJT sama mungkin prediksi-prediksi dengan software ya. Jadi misalnya kita punya molekul, mau presentasi, oh molekul saya lebih bagus loh. Nah dari komputasi itu kita harus bisa menunjukkannya. Misalnya dari segi apa ED50, RD50, walaupun belum kita uji, karena belum kita sintesis, baru desain begitu. Jadi besok kita kenalkan apa, ada EcoSAR, ada PKCSM, ada PAS online, ada string ya. Begitu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup Pak. Baik, kalau demikian ya. Jadi alhamdulillah kita sudah pertemuan kelima ya, kelima. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Saya hanya bisa sharing sedikit begitu ya. Baik, kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Matur nuwun. Sama-sama. Terima kasih Pak Hari. Monggo. Pindah Pak. Monggo.